Salam, Horas, dan jua-jua, jua-jua, Yahoo, salam keselamatan. Selamat bertemu kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Channel ini kita gunakan sekarang untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi epistel untuk tanggal 20 Juli tahun 2025 di gereja kita, yang kita sebut juga sebagai minggu kelima setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Kita semakin dikuatkan dalam mengikut Yesus Kristus, setia pada jalannya. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku diambil dari kitab Nabi Amos pasal 8 ayat 1 sampai 12. Sebenarnya pasal 8 ini terdiri dari 14 ayat saja. Kita baca yang 14 itu. Tentang penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan. Kemudian peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dan kemudian gerhana matahari dan ratapan. Lalu bagian terakhir dari pasal ini, lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita baca ayat pertama sampai ayat 14. Amos 8. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah Tuhan, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan Yehova kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Kemudian bagian peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Bagian ketiga, gerhana matahari dan ratapan. Ayat 9 sampai ayat 10. Pada hari itu akan terjadi
Demikian firman Tuhan Allah, Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak sulung, anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Bagian yang keempat tentang lapar dan haus. Sesungguhnya, ini ayat 11, waktu akan datang, demikianlah firman Jehovah Elohim, Adonai Yahweh. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ayat 13 dan 14 sekarang. Pada hari itu akan rebah lisu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asiba, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tentu yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, dan menghayati serta melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita, memilih bagian yang terbaik. Sebenarnya tema ini merupakan tema Evangelium Lukas 10 ayat 38 sampai 42, karena di sana tentang Maria dan Marta, Tuhan Yesus mengatakan, hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Sekarang pergumulan kita adalah untuk menemukan bagian yang terbaik menurut kitab Amos ini, khususnya perikop pasal 8 ayat 1 sampai 14. Manalah yang terbaik? Semua isi daripada Amos 8 ayat 1 sampai 14 memberitakan tentang yang terjelek dan paling menyayat hati, menyedihkan. Tapi dari mana kita ambil untuk memilih yang terbaik? Ya tentu saja kalau kita tahu yang terjelek atau yang jelek, yang jahat, yang tidak baik, kita akan lebih mudah untuk menentukan bagian yang terbaik untuk hidup kita. Ya tentu saja kalau di dalam Amos itu dikatakan yang jelek, yang jahat, ya kebalikannya lah yang kita ambil. Ya, kebalikannya lah yang kita pilih, yaitu yang baik, bahkan yang terbaik. Mari kita telusuri Bapak Ibu Saudara yang terkasih sebentar tentang kitab Amos ini. Amos itu berasal dari Tekoa menurut catatan dalam kitabnya itu. Seorang pemungut buah ara dan sekaligus
gembala kambing domba yang sebenarnya dia tinggal di Tekoa, di daerah Judea, di daerah Israel Selatan atau Yehuda. Namun dia menggembalakan kambing dombanya hingga ke utara, ke Samaria, terutama sewaktu dia disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ke istana Raja Yerobeam II di kota Samaria, bahkan pertama di kota Betel, dan dia berhadapan dengan nabi kerajaan waktu itu, yakni Amazia, ya, yang bertugas di Betel. Bahkan mereka saling mengusir, tapi Amos tidak kendur selangkah pun dalam menyampaikan amarah Tuhan kepada Yerobeam dan kerajaan Israel Utara, kerajaan Samaria. Waktu itu Yerobeam II lah, ya, Yerobeam bin Nebat kalau saya nggak salah. Ya, namanya ini berdasarkan bukan Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat adalah Yerobeam pertama, tapi Yerobeam bin Joas, ya, catatannya 2 tahun sebelum gempa bumi katanya. Si Yerobeam bin Joas itu memerintah pada tahun 782 sampai 747 sebelum Masehi, ya. Dan padanya ada juga, atau di zamannya juga, Nabi Yunus bin Amitai, ya, yang dari Yunus bin Amitai ini dari Gad Hefer menubuatkan hal-hal yang baik tentang kerajaan Israel Utara, walaupun pada kesimpulan penulis kitab Raja-Raja itu, baca Raja-Raja 14 bagian akhir, bahwa Yerobeam II ini, Yerobeam bin Joas ini jahat di mata Tuhan karena ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula katanya. Namun oleh karena belas kasihan Tuhan, Yerobeam bin Joas ini dapat mengembalikan atau memperluas daerah kerajaan Israel Utara sampai ke Hamat, ya, sampai ke Laut Araba, ya, karena Yunus sudah menubuatkannya demikian. Namun di tengah-tengah kesuksesan itu ada banyak hal yang dikritik oleh Nabi Tuhan, termasuk oleh Nabi Amos. Kita tahu Nabi Amos itu secara belak-belakan, ya, menubuatkan bahwa bangsa Israel Utara akan dihukum luar biasa itu. Jadi sampai Nabi Amazia marah terhadap Amos oleh karena nubuatannya tersebut. Dan keluarga Yerobeam II ini atau Yerobeam bin Joas ini tidak luput dari pedang, ya.
Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang katanya. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Itu di Amos 7 ayat 11. Dan ternyata memang Yerobeam bin Joash ini diturunkan dari tahta oleh Nadab. Pemberontakan itu. Dan pada tahun 722 sebelum Masehi, sewaktu Raja Hosea memerintah, bangsa Israel Utara dibuang ke Hamat oleh Raja Asyur. Ya, itulah Raja Asyur ini yang kita kenal Raja Salmanasar V. Salmanasar IV, ya, kemudian digantikan oleh Asyur dan III, dan pembuangan itu disempurnakan oleh Raja Tiglat-Pileser II. Tiglat-Pileser III memerintah tahun 745 sampai 727. Jadi pembuangan itu terjadi pada tahun 722, ya, pada masa pemerintahan Salmanasar V, benar yang kita katakan pertama itu. Jadi bangsa Asyur atau kerajaan Asyur yang membuang Israel Utara. Kemudian harinya Raja Nebukadnezar II dari Babel yang membuang penduduk kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda, sama-sama dihapuslah waktu itu kerajaan Israel itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Amos memang sangat kritis melihat kehidupan bangsa Israel Utara itu. Sejak mereka terpisah dari kerajaan Daud, pecah Israel itu karena Yerobeam bin Nebat, Yerobeam I itu membentuk kerajaan di utara dengan 10 marga. Dosa utama lah kita katakan daripada Yerobeam bin Nebat itu adalah mengatur peribadahan sebagai tandingan peribadahan di Yerusalem, ya, agar penduduk Israel Utara tidak lagi ziarah atau tidak lagi pergi berpasca ke Yerusalem. Maka Yerobeam bin Nebat itu mengatur peribadahan di Betel dan di Gilgal, 2 pusat ibadah mereka. Dan mereka menyembah dewa-dewi bangsa-bangsa lain di sana. Mereka memelihara sinkritisme. Makanya Adonai Yahweh itu marah. Tuhan Jehovah itu marah. Dan salah satu suara kemarahannya itulah yang disampaikan oleh Amos lama setelah Yerobeam I meninggal. Karena bangsa itu selalu terus jatuh ke dalam dosa Yerobeam bin Nebat katanya, yakni membelakangi Tuhan, tidak mau patuh kepada Tuhan, walaupun Tuhan sendirilah yang menginginkan adanya kerajaan Israel Utara itu. Jadi kita lihatlah nubuatan Amos mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir, semuanya, hampir semuanya ya, 80% amarah Tuhan atau hukuman Tuhan kepada bangsa Israel Utara. Hanya sedikit saja ya jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Amos
kepada bangsa Israel Utara itu. Cara Amos menyampaikan firman Tuhan itu adalah dengan dilihat penglihatan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, lalu diberi artinya. Mulai dari ayat pasal 7 diberitahu tentang penglihatan pertama benangnya bilalang, penglihatan kedua api, penglihatan ketiga tali sifat, penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan, itulah yang kita akan renungkan. Dan penglihatan kelima adalah Tuhan dekat mezbah. Dan 5 kali penglihatan itu semuanya berisi penghukuman terhadap bangsa Israel yang dinilai sudah melenceng dari kehendak Tuhan, walaupun mereka mendapat kemajuan politik, perluasan wilayah, dan kemajuan ekonomi, tetapi dalam kemajuan ekonomi terjadi ketimpangan sosial. Jadi Tuhan itu marah kalau terjadi ketimpangan sosial di tengah-tengah suatu bangsa. Ya, Tuhan itu marah kalau ada penyembahan berhala dalam hidup umat Tuhan. Tuhan itu marah kalau manusia itu tidak bertindak adil satu sama lain. Walaupun Musa telah mengaturkan bahwa manusia wajib saling mengasihi satu sama lain. Dan kalau itu tidak dilakukan, Tuhan marah. Dan kapan amarah Tuhan itu bisa terjadi, menjadi kenyataan, bisa saja tidak pada zaman audiens yang mendengarkan daripada nubuatan itu. Ya, mari kita lihat apa yang jelek dalam penglihatan keempat tentang bakul dengan buah-buahan. Amos melihat suatu bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau, katanya bahasa Indonesia. Bahasa Batak, akka perbui naung melemun, akka bueni hau naung melemun, ikaranjang di bakul. Berarti itu sudah dipetik dari batangnya. Luar biasa itu, buah yang ranum itu, buah yang sudah matang itu, ya, yang sudah ripe menurut Inggris, kok diumpamakan menjadi bertanda bahwa bangsa Israel telah diputus, ya, sudah mengalami kesudahan katanya. Buah itu yang sudah dipisah dari batangnya, itulah kesudahan. Karena buah itu tidak diberitahu untuk dimanfaatkan atau tidak, tadi buang atau tidak. Dan buah yang melamun ini, yang ripe ini, yang musim kemarau ini, sebenarnya adalah buah hasil pertanian ekonomi yang baik kepada rakyat. Tetapi karena putus dari pohon Tuhan yang ditanamkan di tengah umat Israel, maka itu pertanda bahwa bangsa Israel, umat Tuhan itu sudah jelas akan diakhiri oleh Tuhan. Ya, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, katanya. Jadi prestasi ekonomi, apalagi mengalami kepincangan sosial, bukan menjamin, ya, kelembutan hati Tuhan melihat kita, kesenangan hati Tuhan. Bisa saja itu mengundang amarah Tuhan. Karena apa?
pohon yang disuruh bangsa Israel, yang disuruh Tuhan untuk ditanam bangsa Israel di Israel Utara adalah harus pohon kehidupan itu, pohon yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ekonomi sebenarnya harus berdasarkan kehendak Tuhan. Makanya buah yang ranum itu pun, yang sudah melamun itu, yang sudah matang itu, jadi pertanda kecelakaan. Ya, memang tidak dikatakan di sini bahwa buah itu busuk atau menjadi buah beracun, tidak. Ya, tapi celakanya karena buah-buah itu menjauhkan Tuhan, menjauhkan manusia dari Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa mengatur mereka, maka buah itu menjadi tanda amarah Tuhan. Dan kenyataannya nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Jadi keharuman buah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dihasilkan sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat Tuhan tidak memaafkan dosa-dosa, sehingga nyanyian ratapan yang akan terdengar di Betel dan di Gilgal, ya, maupun di Samaria. Kalau terjadi perang, ya, waktu itu memang perang, dan perang yang dijalankan oleh Jerobeam mula-mula memang menang, tapi belakangan tidak. Terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh si Zakaria, ya, si Salum, pemberontakan semua itu. Makanya mayat-mayat bergelimpangan. Ingat, pergantian raja-raja di Israel itu bukan karena dinasti, tetapi karena pemberontakan. Kiranya sebenarnya begitu tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, kita berbahagia sekarang ada pergantian pemerintahan kita dari Jokowi ke Prabowo dengan penuh kebaikan, penuh damai, penuh kekompakan. Tapi masih ada segelintir orang yang nyinyir, mengatakan tak usah Prabowo kompak dengan Jokowi, katanya. Aneh itu bagi kita. Semangat apa? Semangat berkelahilah, semangat orang-orang jahat itu. Maka Bapak Ibu, apa yang kita petik, yang harus kita pilih yang baik dari sana, yang perlu kita petik yang baik adalah bahwa pergantian kepemimpinan di suatu negara harus berjalan dengan baik, jangan karena pemberontakan. Dan kehidupan itu harus dibangun atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak sendiri. Walaupun kita bisa berjaya dengan kehendak kita sendiri, tapi itu tak boleh dibiarkan. Ketimpangan sosial yang terjadi di kalangan Israel Utara itu adalah, saya katakan di sana, kamu menginjak-injak orang miskin, membinasakan orang sengsara, ya, dan dalam berdagang menjual gandum, ya, seolah-olah hanya penjual dagang itulah yang dikejar-kejar, sehingga bulan baru harus nanti cepat-cepat dan Sabat tidak perlu diperhatikan, ya. Tapi yang diperhatikan adalah besoknya Sabat itu agar mereka bisa leluasa menipu orang, ya, menipu orang dengan menawarkan terigu, katanya, mengecilkan epah, membesarkan sikal, ya. Jadi ada sudut mereka atau liter mereka, semacam liter lah itu sama kita epah, dikecilkan itu. Bagi orang-orang penipu, pedagang eceran itu sering melapisi liternya atau tumbanya itu di dalam sampai kira-kira 1 ons lah berkurang berasnya, karena sudah dasarnya ditimpali begini, berlapis begini dibikin, kan kayak gitu.
Jadi yang membesarkan sikal itu, ya, timbangan itu ditempel lagi agar lebih sedikit nanti di sana yang ditimbang udah 1 kilo, padahal sebenarnya masih 8 ons, kan kayak gitu. Jadi neraca palsu lah itu kan, masih sering di pasar-pasar di sana itu. Ngeri perasaan belanja di Indonesia ini. Saya setelah dulu saya harus belanja, dan selalu saya timbang hasil belanjaan saya beli ikan apa misalnya, atau saya timbang di rumah, selalu tidak pas. Saya beli 1 kilo tapi 9 ons. Itulah neraca palsu, kan kayak gitu. Dan yang lucunya saya tegur pedagang itu, atau entah pedagang kelontong itu, dia tidak mau mengubah. Aneh itu. Tapi kalau kita tidak belanja padanya, dia nangis dia itu. Dan Menteri Pertanian kita sudah menemukan, ya, ada 252 pengedar beras, ya, sekarang ini sedang diteliti bahwa kilonya tidak beras atau berasnya tidak pas, yang premium tidak dijual, dibilang premium padahal biasa-biasa aja misalnya. Jadi itu semua penipuan. Kalau ekonomi dibangun atas hal-hal itu, semua kita tidak saling percaya lagi. Dan kalau terjadi sesuatu, ya, sebagai pemantik, ya semua terus marah, pantas itu katanya. Sehingga terjadi bukan hanya perang mulut, tetapi perang suku atau perang apa semua. Ya. Jadi yang perlu kita pilih yang terbaik adalah jangan lakukan ketidakjujuran dalam perdagangan, dalam perekonomian, bahkan dalam keluarga pun. Jujurlah suami terhadap istri, jujur istri terhadap suami, dan orang tua jujur terhadap anak-anaknya, dan anak-anak tidak perlu menipu orang tuanya, kan kayak gitu. Jadi sewaktu aku di luar negeri, saya bangga melihat negeri itu karena orang-orang yang jujur merasa bangga, ya, karena kejujurannya tidak cuma-cuma, tidak percuma, ya. Karena saya tahu di sana misalnya kalau ada petugas pajak mengukur pajak suatu rumah, ditentukan misalnya 100, ya dibayar itu 100, oke. Tetapi setelah 10 tahun ternyata sepantasnya pajak rumah itu hanya 90. Dan negara minta maaf, kami minta maaf, kamu sudah membayar pajak 100 selama 10 tahun ini, setahun. Padahal sebenarnya ada 90 setelah dihitung kembali katanya. Maka sebagai tanda maaf kami, uangmu yang 10 itu, 10 tahun itu, dan bunganya akan kami bayar kepadamu, katanya. Dibayar negara. Jujur mereka. Sehingga orang yang jujur membayar pajak 100 tiap tahun mendapat uang tabungan serta bunganya dari negara. Siapa yang tidak bangga kalau memang, karena ada imbalan kejujuran dengan bagus dan jujur mereka, ya kan kayak gitu. Jadi itulah yang perlu kita pilih yang terbaik. Mari berlomba jujur, ya, berlomba jujur, berlomba saling menolong, ya. Jangan lakukan kecurangan. Ya, di panen-panen kita pun di Toba kan selalu harus bayar pajak sawah terhadap Raja Bondar, kan kayak gitu. Jadi dari tiga kaleng padi harus ada 1 tumba, 1 solup di Toba dikatakan pajak padi, pajak panen itu. Ya banyak petani yang mengatakan, hanya yang kupanen hanya 120 kalengnya katanya, dibagi 3 jadi 40, jadi 40 sulupnya pajak saya katanya. Padahal sudah dipanennya 100 atau 150 bahkan 200. Itu penipuan-penipuan yang oleh orang kalau diperhatikan, anak-anak kalau tahu itu, ya enaknya menipu, ya, sekarang dimakan untungnya katanya. Sehingga tajid penipuan itu berakar sampai generasi berikut. Itu harus diputus agar kita bisa memilih yang terbaik untuk bangsa kita. Jadi
Kalau dosa itu terus berkelanjutan, seperti Yerobeam 2 melanjutkan dosa Yerobeam 1, ya pastilah Tuhan tidak akan melupakannya, kan kayak gitu. Padahal kalau Tuhan marah sebenarnya kita harus sudah gemetaran kita ini, kan kayak gitu. Jadi kalau sungai-sungai membanjir, menenggelamkan kota-kota kita, kita harus gemetar sebenarnya. Kita harus tanya diri kita, di mana kita yang salah. Bukan hanya soal irigasi atau bagaimana mengatasi hujan banjir itu yang salah kita. Mentalitas kita harus kita koreksi. Mengapa banjir dari hulu? Karena tidak ada lagi tidak ada lagi hutan, kan kayak gitu. Seperti hutan-hutan di sekeliling Danau Toba itu sudah dibebet oleh TPL, sehingga kalau datang hujan sedikit pun banjir. Dan tidak datang hujan semua, kering kerontang. Waktu saya kecil tidak begitu. Ya. Sungai di kampung kami itu selalu stabil mengalir. Tapi setelah datang TPL atau Indorayon dulu, dibebet semua pohon hutan kita. Yang terjadi apa? Kalau datang hujan kita katakanlah 1 hari datang hujan, banjir dilanda semua tanggul sungai dihabisi oleh banjir yang tidak tertampung itu. Tapi kemudian setelah seminggu tidak datang hujan, sudah kering kerontang semua. Jadi di situ salahnya. Jadi sudah peringatan dulu kalau Sungai Nil banjir, daerah Gusin meluap, pertanian hancur-hancuran, kan kayak gitu. Tapi kalau tidak datang hujan, kering kerontang. Dari pengalaman-pengalaman di dunia ini kita sudah dapat belajar sebenarnya. Jangan jadi dungu kita ini. Harus pandai mengatur alam dan patuh kepada alam, harus tahu kita itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini pada hari penghukuman Tuhan itu apalagi terjadi? Matahari gelap waktu siang, ya, datang gerhana. Kita katakanlah gerhana. Ya seperti waktu Tuhan Yesus itu mengembuskan napas terakhir, ya. Di jam 3 itu ada gelap gulita, kan kayak gitu. Sampai dia meninggal setelah 1 jam lagi. Jadi kalau jadi nanti tidak teratur peredaran matahari, kita hancurkan, kan kayak gitu. Dan yang paling menyengirikan adalah perayaan-perayaan kita menjadi perayaan kesedihan. Orang ngedungin sama itu sih, ya capeklah kita, ya. Memang perlu ada nyanyian ratapan, nyanyian perkabungan. Tapi harus pada waktunya itu kita nyanyikan. Jangan karena dosa kita semua Tuhan menghukum kita sehingga kita harus meratap. Mari kita ajak Tuhan memberkati kita, dan tentu saja ajakan kita adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Mari kita pilih yang terbaik untuk hidup kita, kan kayak gitu. Artinya seperti Marta dan Maria, si Maria itu memilih karena dia rajin, betul-betul asik mendengar firman Tuhan dan menghayatinya. Kan kayak gitu. Kita pun zaman sekarang itu haruslah kita hayati, kita dengarkan firman Tuhan, karena itulah yang terbaik, kan kayak gitu. Ya. Jadi ada peradaban pakai kain kabung, ya, gunduli kepala sebagai tanda berkabung. Gak apa-apa memang itu, tetapi kiranya kita berkabung bukan karena dosa kita berkabung bukan karena kejahatan kita. Janganlah kepala kita gunduli karena kita orang jahat, jangan. Ya. Jadi tidak ada yang paling sedih daripada kematian anak tunggal. Apalagi di kalangan orang Batak yang selalu patriarkalis ini, ya, kalau anak tunggal tidak ada yang lanjut keturunan. Bunuh kita katanya gitu. Dan tidak ada kehidupan yang paling sial daripada kehidupan bunuh, kata orang Batak, kan gitu. Demikian juga di kalangan orang Israel. Jadi mari kita pilih hidup agar jangan bunuh. Dan generasi kita harus berkelanjutan. Agar generasi kita berkelanjutan, tentu saja
kita harus pelihara hubungan kita dengan Tuhan agar kita diberkati, kan kayak gitu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dikatakan di sini memang manusia lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, karena pengaruh khotbah Yunus bin Amitai, bisa saja orang Israel Utara haus akan firman Tuhan. Tapi di mana mereka temukan kalau Tuhan tidak berfirman? Apalagi mereka mencarinya di tempat yang salah. Coba kayak bayangkan di sini, mereka mencari firman Tuhan itu ke utara dan ke timur. Artinya ke Damaskus mereka pergi. Ke timur artinya kemana? Ke Dekapolis, ke Iran, ke Babilonia, ke timur itu. Padahal firman Tuhan di Yerusalem, ke selatan. Jadi mencari firman Tuhan itu harus ke arah yang tepat juga. Jangan cari firman Tuhan di mana firman Tuhan tidak dikumandangkan. Banyak orang mengatakan, ya saya pergi ke kafe untuk mendengar firman Tuhan. Di situ pun dipasangnya firman Tuhan katanya. Orang kurang ajar lah menurut saya itu. Carilah firman Tuhan di mana Tuhan berfirman, kan kayak gitu. Orang Israel Utara itu pergi mencari firman Tuhan. Karena mereka lapar, memang mereka haus, mereka akan firman Tuhan. Tapi mereka pergi mengembara dari laut ke laut tengah, ke laut mati, ya, bukan ke laut pengasihan Tuhan. Kan kayak gitu. Jadi mereka menjelajah dari utara ke timur, ya. Mana ada dapat firman Tuhan di negeri orang kafir, ya. Di Asur, di Babel, di mana-mana, ya. Sama seperti sekarang ini, mana firman Tuhan kita dapat di Beijing, ya. Tetapi yang kita dapat firman Tuhan adalah di Yerusalem yang baru, di mana firman Bagas Joro atau rumah Tuhan kita bangun untuk mengumandangkan firman Tuhan, kan begitu. Jadi mari kita merindukan firman Tuhan, tapi kita carilah ke arah yang benar. Ya, mari kita langkahkan. Jangan cari firman Tuhan di tempat di mana firman Tuhan itu ditolak. Dan kamu harus bangun lingkunganmu menerima firman Tuhan. Dosa Jerobeam bin Nebat yang diteruskan oleh Jerobeam bin Joas pada waktu itu adalah penyembahan terhadap Dewi Asima, dewinya orang Samaria. Penyembahan terhadap Allahnya orang Dan yang sudah menyimpang, bukan kepada Yahweh. Ya, baca itu tentang ceritanya Jerobeam bin Nebat itu. Dan Dewi, ya, Dewi kekasih, yakni Asera, Diana, Dewi orang Yunani, Dewi orang Babel, atau dewanya orang-orang Timur Tengah, Baal waktu itu, ya. Makanya mereka tidak mendapat hal-hal yang baik. Karena dewa-dewi itu ya paling mengatur agar nafsu semakin tinggi atau saling membenci dan mengadakan perang. Tapi kalau kita mencari firman Tuhan di dalam Jehovah Elohim, yang apalagi dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia itu, semuanya adalah pesan damai sejahtera dan kasih karunia dan penuh berkat. Makanya carilah, pilihlah Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang hidup dan dengarkanlah itu. Disitulah kepuasan kau terima kalau sewaktu kau lapar dan haus akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus berkatilah apa yang kami renungkan ini, dan kiranya hati kami semakin dapat memperdalamnya demi kerinduan kami akan jalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Berkati kehidupan kami dan kehidupan umat-Mu seluruhnya ya Tuhan. Kabulkan doa kami yang kami mohon dalam Yesus Kristus. Amin.